Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Mahrus Ali dengan NIM 23311000092 yaitu di kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resum materi tentang studi gerakan dengan mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja yang diampu oleh dosen Ibu Ivan Maflaha. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu tentang studi gerakan, di mana studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tentu studi gerakan di sini memiliki tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk eliminasi gerakan yang tidak perlu. Terus kemudian yang kedua, memudahkan pekerja baru untuk menyesuaikan dirinya dengan alat pekerjanya. Nah, untuk materi studi gerakan di sini ada 17 macam gerakan yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu gerakan mencari. Untuk kodenya tersendiri yaitu SH. Nah, di mana gerakan ini adalah gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek yang kita tuju. Untuk gerakan di sini yaitu yang fokus adalah mata yang kita bekerja. Terus yang kedua yaitu gerakan memilih, untuk kodenya tersendiri yaitu ST, di mana gerakan ini menemukan suatu objek yang tercampur. Jadi yang bergerak pada gerakan ini adalah dua, yaitu tangan dan mata. Terus kemudian yang ketiga gerakan memegang, untuk kodenya tersendiri yaitu G, di mana gerakan ini memegang objek. Biasanya didahului dengan gerakan menjangkau, dilanjutkan dengan membawa. Gerakan ini bersifat efektif. Terus kemudian yang keempat, gerakan menjangkau. Untuk kodenya tersendiri yaitu RE, di mana gerakan ini gerakan tangan yang berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati ataupun menjauhi suatu objek yang kita akan jangkau, seperti itu. Untuk yang bekerja yaitu tangan. Terus kemudian yang kelima, gerakan membawa, di mana gerakan ini dilambangkan dengan M. Gerakan ini merupakan gerakan perpindahan tangan, hanya tangan dalam keadaan dibebani. Jadi gerakan ini adalah gerakan membawa suatu barang ataupun objek tertentu. Terus kemudian yang keenam yaitu gerakan untuk memakai. Kodenya tersendiri adalah H, di mana gerakan ini memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Gerakan ini bersifat tidak efektif, seperti itu. Biasanya sering kita jumpai gerakan ini pada pekerjaan perakitan. Terus yang kemudian yaitu yang ketujuh, gerakan melepas. Untuk kodenya tersendiri RL, di mana gerakan ini pekerja melepaskan objek yang dipegangnya. Kemudian yang kedelapan, gerakan mengarahkan dengan kode P, di mana gerakan ini adalah gerakan mengarahkan suatu objek pada suatu lokasi tertentu yang akan kita tuju. Terus kemudian yang kesembilan yaitu gerakan mengarahkan sementara. Nah, gerakan mengarahkan sementara di sini kodenya PP, yaitu gerakan elemen gerak mengarahkan pada suatu tempat tertentu. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pemegangan bila objek akan dipakai kembali. Kemudian yang 10, gerakan pemeriksaan dengan dilambangkan dengan I. Gerakan di sini merupakan pekerja memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek tersebut telah memenuhi syarat tertentu dengan membandingkan suatu standarnya. Terus kemudian gerakan yang ke-11 yaitu perakitan dengan ditandai dengan simbol A, di mana gerakan menggabungkan suatu objek dengan objek lain menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya, yang nomor 12 yaitu gerakan lepas rakit dengan simbol DA, di mana gerakan ini kebalikan dengan assemble. Kemudian dua bagian objek dipisahkan oleh satu sama lain. Biasanya gerakan ini didahului dengan gerakan memegang, dilanjutkan dengan gerakan membawa dan kemudian dilepaskan. Yang selanjutnya nomor 13 yaitu gerakan memakai dengan kode U, di mana gerakan ini bila satu tangan ataupun dua-duanya dipakai menggunakan alat. Lama waktu tergantung jenis pekerjaan ataupun keterampilan yang kita gunakan. Kemudian yang ke-14 yaitu kelambatan yang tidak terhindarkan dengan kode UD,
di mana kelambatan yang diakibatkan hal di luar ini kemampuan. Hal ini juga sering disebut dengan gangguan, ya seperti mati listrik, alat rusak, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ke-15 yaitu gerakan kelambatan yang dapat dihindarkan ataupun delay dengan kode AD. Disebabkan pekerja tersendiri baik disengaja maupun tidak sengaja. Nomor 16 kemudian gerakan merencana dengan kode PN. Di mana gerakan ini proses mental operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Terus yang terakhir gerakan istirahat untuk menghilangkan fatigue, di mana gerakan ini dilambangkan dengan R. Gerakan ini tidak terjadi pada setiap siklus, tapi terjadi secara probiotik. Pembahasan selanjutnya yaitu ekonomi gerakan, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Prinsip pada ekonomi gerakan. Yang pertama, dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya. Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama, kecuali waktu istirahat. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris atau berlawanan arah. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu pengaturan tata letak tempat kerja, seperti diusahakan agar bahan dan peralatannya tempatnya tetap tidak berubah. Penempatan di tempat yang mudah, cepat, dan enak untuk dijangkau. Urutan penyimpanan yang baik. Kemudian yang terakhir prinsipnya yaitu perencanaan peralatan kerja. Seperti peralatan dirancang lebih dari kegunaannya, memudahkan pemegangan dan penyimpanannya, tenaga minimum saat menangani peralatan. Sekian, terima kasih penjelasan resum studi gerakan dan ekonomi gerakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.